Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Selamat berjumpa dengan Ibu. Bagaimana? Sudah mengerjakan LKPD minggu lalu? Halaman 2 sampai 6 ya. 7 ya sedikit di atas tambahan 2 kalau memang kalian akan lengkap mengisinya. Nah, hari ini kita akan bahas dulu LKPD yang sudah kalian kerjakan minggu lalu sebelum Ibu memasuki materi selanjutnya. Nah, kalian sudah mengisi ini, memberi tanda checklist ya. Contoh misalnya Bu Deta menuliskan untuk 10, 11, 12 itu pandai bermain basket, kemudian pandai berenang, dan juga misalnya pandai berbicara gitu ya misalnya. Nah, dari semua yang ada ini, mana saja nih yang menjadi kemampuannya Ibu? Misalnya pandai berdoa, Ibu beri tanda checklist. Kemudian ada lagi pandai berhitung, Ibu beri tanda checklist. Kemudian juga pandai menulis dan membaca, pasti itu ya. Kemudian juga pandai bermain basket. Karena ini Ibu mengisinya sendiri, jadi tentu ini Ibu checklist semuanya. Nah, harapan Ibu, kalian juga sudah melakukan hal yang sama dengan Ibu seperti ini. Kalau sudah, kita lanjut masih di halaman 2, pendalaman dari yang sudah kalian kerjakan barusan. Berapa jumlah kemampuan yang kamu tandai? Kalau tadi Ibu ada berapa? Ya, betul sekali ada 6. Ya. Kemudian kemampuan mana yang paling kamu sukai? Ibu memilih ini. Kemampuan berdoa, karena hati lebih tenang dan dekat dengan Tuhan. Contohnya, bisa juga misalnya kemampuan berenang, ya, karena membuat badan sehat. Ya, ini terserah bagaimana kalian. Kemudian bagaimana cara kamu mengembangkan kemampuanmu itu? Misalnya ini, cara saya mengembangkan kemampuan itu dengan rajin berdoa, rajin beribadah, dan mengikuti les. Misalnya les berenang gitu ya. Nah, ini juga tergantung dari kalian masing-masing. Lanjut di LKPD ketiga. Kemampuan apa yang dimiliki oleh pemuda dalam video atau kisah tersebut? Ingat tayangan tentang lagu Everyone is Number One itu? Ya. Nah, dari tayangan itu, kemampuan apa yang dimiliki oleh pemuda tersebut? Ya, kemampuan berlari ya. Dan dia rajin mengikuti perlombaan lari. Bahkan dia sering menjadi juara. Apa yang terjadi pada pemuda itu setelah mengalami kecelakaan? Pemuda tersebut putus asa, marah, jengkel, dan merasa tidak bisa lagi ikut perlombaan lari karena dia hanya tinggal memiliki satu kaki karena satu kaki lagi sudah diamputasi. Ketika pemuda tersebut mengalami keputusasaan, hal apa yang terjadi pada dirinya? Nah, ketika dia mengalami keputusasaan, dia malah merusak dirinya sendiri dengan minum minuman keras dan memakai narkoba atau obat-obatan terlarang yang bukan membuat badan kita sehat, malah merusak badan kita. Pertanyaan ke nomor 4, mengapa pada akhirnya pemuda yang hanya memiliki satu kaki tersebut bisa meraih kembali kejuaraan lari? Ya, karena pemuda tersebut pada akhirnya dia mau bangkit kembali. Ya, mau tekun lagi berlatih setelah dia mendengarkan nasihat dari sahabatnya dan mendapat dukungan dari sahabatnya itu. Jadi dia tidak meratapi nasibnya, tidak. Dia mau bangkit, dia mau tekun lagi berlatih walaupun menggunakan kaki palsu. Sehingga dia dapat meraih kembali juara dalam perlombaan lari. Nah, kira-kira pesan apa yang dapat kita ambil dari kisah tersebut? Ini contoh dari Ibu ya. Ini gimana kalian menemukan ya. Contohnya mau bangkit ketika mengalami kegagalan, menjaga dan merawat diri, tidak merusaknya, mau mendengarkan nasihat orang lain terutama orang tua, mau menghibur dan memberi dukungan kepada sesama. Nah, kemudian ke kitab suci ya, pendalaman kitab suci. Kitab sucinya tentang apa ya kemarin? Karunia Allah ya, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu. Nah, karunia apa yang dimiliki
yang dikaruniakan Allah kepada setiap manusia. Kalau kalian masih ingat slide Ibu minggu lalu, ya ini. Karunia melayani, bernubuat, mengajar, menasehati gitu ya. Apakah setiap manusia memperoleh karunia yang sama dari Allah? Mengapa? Tidak, karena Allah memberikan karunia sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang sebaiknya manusia lakukan terhadap setiap karunia yang Allah berikan kepada kita menurut kitab suci tersebut? Apa yang harusnya kita lakukan? Nah ini ya. Kalau kalian masih ingat juga slide minggu lalu. Yang kita lakukan ya kita mengembangkan kemampuan itu untuk dapat saling membantu satu sama lain. Dan pada akhirnya kita bisa menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Jadi kemampuan-kemampuan yang kita miliki itu bukan untuk melakukan hal-hal yang jahat, bukan bertujuan untuk yang jahat, tetapi untuk hal-hal yang baik. Ya. Kemudian selanjutnya tuliskan sikap-sikap yang kamu kembangkan dalam menghadapi kemampuan dan keterbatasanmu. Ibu Budeta memberikan contoh seperti ini. Ketekunan, menghindarkan kemalasan. Ya. Malas itu alamiah. Setiap manusia mengalami rasa malas itu, tapi bagaimana kita mau menghindarkan kemalasan itu dan tidak mengikuti rasa malas itu. Kemudian juga giat berlatih, rajin berdoa dan lain-lain. Nah, dan yang terakhir, pesan apa yang bisa kamu ambil dari kutipan kitab suci tersebut? Menyadari diri kalau kita ini memiliki kemampuan, ya. Pasti itu, setiap manusia pasti punya kemampuan. Mau mengembangkan kemampuan yang ada dan menggunakan kemampuan untuk hal yang baik. Dan yang terakhir ini kalian mengisi tabel ya, kemampuanku, cara mengatasinya, cara menghadapinya, keterbatasanku, cara mengatasi atau menghadapinya. Kita memberikan contoh ini, misalnya pandai bermain basket, giat berlatih, terus kalau keterbatasan memiliki rasa malas, cara menghadapinya menghilangkan rasa malas tersebut. Ya, nanti silakan kalian cari apa yang kalian miliki dari kemampuan dan keterbatasan kalian. Nah, sekarang kita akan lanjut ke LKPD bagian B ya. Aku membutuhkan orang lain. Nah, dalam LKPD kalian kita akan melihat bagaimana kisah si lumpuh dan si buta. Ya, tentu kalian sudah membacanya. Bagaimana ada dua orang ketika mereka sedang duduk di warung, mereka sama-sama diundang untuk datang ke pesta sultan. Tetapi yang satu merasa tidak bisa berjalan karena dia lumpuh. Dan yang satu merasa saya buta, saya tidak tahu jalan, gitu ya. Nah, beruntungnya mereka ada orang ketiga. Nah, ya. Jadi masing-masing tuh memiliki kelemahan itu. Dan beruntungnya mereka ada orang ketiga di warung itu. Dan orang ketiga itu memberikan saran. Sarannya apa? Bahwa si buta menggendong si lumpuh dan si lumpuh menunjukkan jalan. Sampai pada akhirnya mereka dapat mencapai tujuan. Datang ke pesta sultan. Ya. Jadi beruntungnya mereka ada orang ketiga yang memberikan saran. Walaupun mereka punya keterbatasan, mereka punya kelemahan, tapi tiga orang ini dapat saling membantu satu sama lain. Nah, kalau kalian lanjut lagi ceritanya, sedih lagi ketika ada dua orang yang sama-sama diundang, tapi yang satu bisu, yang satu tuli. Lebih menyedihkannya lagi, tidak ada orang ketiga yang membantu mereka, sehingga kedua orang tersebut tidak bisa datang karena tidak bisa berkomunikasi. Yang satu tidak bisa mendengar, yang satu tidak bisa berbicara. Dan tidak ada orang yang memberikan saran kepada mereka. Ya. Nah, anak-anak, dalam hidup ini tentu kita sangat membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itu kita ini manusia disebut sebagai makhluk sosial, ya. Dan kita diharapkan untuk dapat bekerja sama satu sama lain. Tujuannya apa? Untuk membangun hidup dalam kebersamaan.
supaya kita dapat hidup, kita membutuhkan bantuan orang lain, kerjasama dengan orang lain. Maka dari itu, kita disebut sebagai makhluk sosial. Pasti itu membutuhkan bantuan orang lain. Tidak ada satupun manusia yang tidak merasa membutuhkan bantuan orang lain. Nah, contohnya nanti kalian bisa lihat kisahnya di LKPD kalian halaman 8 atau nanti dalam link yang akan kita sertakan ya, untuk melihat bagaimana suasana pasar barter Wulandoni ini di Lembata ini di Nusa Tenggara Timur. Ya, nanti bisa kalian lihat. Nah, di Lembata itu ada sebuah desa namanya Lamalera. Di sana pekerjaan orang-orangnya itu sebagai nelayan, ya, karena memang mereka hidup di pantai, ya, di pinggir pantai, di pesisir pantai. Dan lebih menyedihkan lagi, tanah tempat mereka tinggal itu adalah tanah berbatu yang tidak bisa dijadikan lahan pertanian. Nah, maka dari itu, supaya mereka dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka dalam hal umbi-umbian, jagung gitu ya, atau makanan pokok lainnya, mereka menjual hasil laut mereka ya di pasar yang bernama tadi Wulandoni itu dengan cara barter. Apa itu barter? Barter itu adalah menukar barang dengan barang lain. Jadi mereka menukar hasil tangkapan mereka, hasil laut mereka dengan bahan pokok lainnya seperti umbi-umbian, jagung gitu ya di pasar tersebut. Dan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Apa yang akan terjadi kalau mereka tidak menjual hasil bumi dalam bentuk barter? Ya jelas mereka pasti akan kekurangan pangan. Ya bisa dibayangkan kalau setiap saat makan hanya memakan satu jenis hasil laut saja. Sedangkan karbohidrat, kemudian lemak dan segala macamnya, kebutuhan-kebutuhan lain tidak kita dapatkan secara utuh. Nah, maka dari itu yang terjadi adalah mereka menjual hasil lautnya dan ditukarkan dengan bahan pokok lainnya dengan cara barter ini. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat kutipan kitab suci tentang satu tubuh banyak anggota. Nanti juga kalian bisa baca di LKPD halaman 10. Kita simak bersama ya. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau.
Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ya, itulah anak-anak tadi ya kutipan kitab suci tentang satu tubuh banyak anggota. Kalian bisa membayangkan apa yang terjadi kalau tubuh kita hanya terdiri mata saja. Mengerikan bukan? Atau hidung saja. Ya. Dan apakah itu bisa disebut tubuh? Jelas tidak. Kalau hanya mata saja berarti hanya mata. Kalau hidung saja cuma hidung, bukan tubuh. Kalau tubuh ya lengkap. Dari atas kepala kita ini sampai kaki, inilah tubuh. Dan setiap anggota tubuh kita memiliki fungsinya masing-masing, fungsinya yang berbeda. Hidung memiliki fungsi yang berbeda dengan mata. Begitu juga dengan tangan, kaki, dan anggota lainnya. Nah, di sini Santo Paulus mengumpamakan banyak anggota tetapi satu tubuh ini, bahwa setiap anggota mempunyai fungsi dan kegunaannya masing-masing. Untuk apa? Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Ya, dalam hidup bersama pun kita punya perannya masing-masing, punya kemampuannya masing-masing yang tidak sama dengan kemampuan orang lain. Kemampuan yang kita miliki, peran yang ada dalam diri kita bisa saling membantu satu sama lain, bekerja sama satu sama lain untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kita menjadi lebih baik lagi, jadi manusia yang jauh lebih baik dan tentunya menjadi manusia yang berguna. Nah, belajar dari Santo Paulus tadi memandang perbedaan yang ada, ya perbedaan dari anggota tubuh ini, bahwa kita diminta untuk saling memperhatikan satu sama lain, terlebih pada memperhatikan pada hal-hal yang atau teman-teman kita yang kurang kita perhatikan. Dan kita diminta untuk saling melengkapi satu sama lain dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki itu. Sehingga terbentuklah kerjasama untuk membangun hidup. Ya. Nah, itu yang kita pelajari dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini, ya, tentang satu tubuh banyak anggota. Anak-anak, dalam membangun kerjasama berdasarkan kitab suci tadi, ada sikap yang merusak, ada juga sikap yang diperlukan. Contohnya sikap yang merusak itu tidak percaya. Ya, kerjasama tidak akan berjalan dengan baik kalau ada sikap tidak percaya satu sama lain. Bahkan misalnya sikap merendahkan orang lain, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, atau sikap-sikap lainnya masih banyak lagi yang dapat merusak kerjasama satu sama lain. Maka yang kita perlukan supaya kerjasama kita dengan orang lain dapat berjalan dengan baik, yaitu sikap rela berkorban, saling percaya satu sama lain, menghargai perbedaan, setia, dan sikap-sikap lainnya. Ya, yang jelas-jelas kita butuhkan supaya kerjasama kita dengan orang lain dapat terjalin dengan baik. Nah, itu anak-anak yang kita pelajari. Lanjutannya dari LKPD yang kedua, LKPD yang minggu lalu. Kembali, silakan kalian isi nanti LKPD kalian, ya, dari halaman
berapa ya, 7 apa 8 ya, sampai halaman 13 ini. Waktunya 1 minggu, dan minggu depan kita akan membahasnya kembali. Tidak perlu dikumpulkan ya. Silakan pelajari dengan baik supaya ulangan berikutnya bisa jauh lebih baik lagi. Selamat belajar anak-anak semua. Sehat selalu ya untuk kalian. Terima kasih dan Tuhan selalu memberkati.